Baik, untuk pertemuan kedua ini kita akan mempelajari mengenai desain proses pada praktikum proses manufaktur 2021. Maka ada beberapa outline yang akan dipelajari pada praktikum kedua ini. Yang pertama adalah desain proses, yang kedua bill of material, yang ketiga assembly chart, yang keempat operation process chart, yang kelima adalah alur produksi, yang keenam ukuran dan toleransi, dan yang terakhir adalah lembar rencana proses. Maka langsung saja masuk pada outline pertama yaitu desain proses. Nah, desain proses itu apa? Desain proses itu merupakan produk yang dirancang oleh engineer pada proses manufaktur. Dalam desain proses manufaktur, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu bill of material atau BOM, assembly chart, ukuran dan toleransi dari produk, operation process chart atau OPC, dan alur produksi. Jadi, teman-teman bisa dapat dilihat pada sisi kiri merupakan contoh produk yang akan kita gunakan pada pertemuan kedua, yaitu pencil case. Nah, pada pencil case tersebut, di sisi kiri dan kanan adalah part storage. Lalu, pada sisi bawah adalah base. Pada sisi kiri dan kanan adalah iron sight. Lalu, pada sisi atas yang terdapat lubang untuk menaruh pensil, dinamakan pencil hole. Lalu, yang bagian belakang adalah MDF. Maka kita lanjut. Nah, untuk aspek pertama yang perlu diperhatikan adalah bill of material. Jadi, bill of material itu merupakan penggambaran struktur dari semua material, part, subassembly, dan kuantitas yang digunakan atau dibutuhkan untuk merakit, menggabungkan, dan memproduksi produk akhir. Berikut merupakan informasi yang tersedia pada bill of material. Jadi, untuk informasi tersebut, kita akan gunakan dalam proses pembuatan bill of material. Yang pertama adalah level atau tingkatan part atau produk. Yang kedua adalah part number atau nomor part. Lalu yang ketiga adalah part name atau nama part atau description. Yang keempat adalah quantity for each assembly atau kuantitas part untuk setiap satu produk jadi, dan yang terakhir adalah decision, keputusan untuk membeli atau memproduksi part tersebut. Jadi dapat dilihat pada sisi kanan, di sini ada tabel. Nah, untuk contoh produknya adalah pencil case. Nah, di sini kita bisa lihat level dan part number. Mungkin di sini akan dijelaskan lebih lanjut pada aspek selanjutnya, yaitu multi-level tree bill of material. Jadi di sini kita hanya mengenalkan dari part name, material, quantity, dan decision. Nah, pada part name di sini kita bisa melihat tadi yang saya telah jelaskan, ada iron sight, ada pencil hole, ada MDF, ada base, ada storage, hingga menjadi produk jadi, yaitu pencil case. Selanjutnya, dari part tersebut, yaitu dibuat dari beberapa material. Nah, material yang digunakan dari part pencil case, yang pertama ada iron sight, yaitu besi, pencil hole adalah besi, untuk part MDF, dibuat dari material kayu MDF, lalu untuk storage, itu dibuat dari material PLA. Nah, hingga menjadi produk jadi yaitu pencil case terbuat dari material atau penggabungan dari part sebelumnya yaitu ada PLA, besi, dan kayu MDF. Lalu selanjutnya ada quantity. Nah, quantity ini merupakan jumlah dari part yang digunakan dalam proses pembuatan pencil case. Jadi yang pertama kita bisa lihat untuk iron sight itu ada 2 kuantitinya atau jumlahnya, untuk pencil hole itu ada 1, untuk MDF itu 1, untuk base itu 1, lalu untuk storage itu terdapat 2 part, hingga menjadi produk jadi yaitu pencil case dengan berjumlah 1 aja. Lalu yang terakhir ada decision. Jadi decision ini adalah keputusan untuk membeli, make, atau membeli atau buy, atau memproduksi atau make. Jadi, di sini kita bisa lihat untuk produk pencil case itu dibuat atau diproduksi, sehingga di sini tidak ada keterangan membeli atau buy.
Jadi kalau misalnya teman-teman membuat bill of material dan ada part yang dimana part tersebut itu dibeli, maka di sini teman-teman bisa gunakan keterangan by. Seperti itu. Maka selanjutnya di sini keterangan dari bill of material yang lebih lanjut yaitu bila ditinjau dari komponen-komponen penyusun produknya, BLM itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu single level bill dan multi level bill of material. Pada praktikum Prosman ini atau praktikum kali ini menggunakan multi-level bill of material. Nah, apa sih multi-level bill of material? Jadi, multi-level bill of material atau pohon struktur produk didefinisikan sebagai bagian informasi tentang hubungan antara produk akhir dengan komponen-komponen penyusunan produk akhir. Nah, multi-level tree itu diperuntukkan untuk produk yang memiliki proses subassembly. Jadi, maksudnya gimana? Kita langsung aja lihat di contoh. Nah, ini merupakan contoh dari multi-level tree pencil case. Teman-teman bisa melihat pada sisi kiri, ini merupakan contoh dari multi-level tree pencil case. Nah, multi-level tree ini terdiri dari level, ada level paling atas adalah level 0, selanjutnya level 1, level 2, level 3, hingga seterusnya. Nah, di sini yang telah dijelaskan tadi yaitu part dari pencil case sendiri, yaitu untuk proses produksi pertama yaitu iron sight. Lalu kedua adalah pencil hole, sehingga apabila di subassembly menjadi center body. Selanjutnya untuk proses keempat adalah MDF, lalu yang kelima adalah base. Sehingga untuk MDF dan base apabila di subassembly menjadi body base. Selanjutnya, untuk subassembly dari center body dan body base itu menjadi main body. Jadi, selanjutnya main body di subassembly dengan storage maka menjadi produk jadi yaitu pencil case. Sehingga di sini di multi-level bill of material, teman-teman juga akan mengenal material yang digunakan dari setiap part penyusunan ini. Sehingga kita dapat lihat di bawah, tabel bawah, yaitu kode-kode material. Untuk kode pertama itu adalah PLA, untuk kode kedua adalah besi, kode 3 adalah kayu MDF, kode 4 adalah kayu MDF dan besi, kode 5 adalah PLA, besi, dan kayu MDF. Sehingga teman-teman bisa melihat di sisi kanan ini, yaitu keterangan multi-level bill of material dari pencil case. Teman-teman bisa melihat di sini ada iron set, yaitu nama part. Jadi di segi 4 ini teman-teman masukkan nama part sesuai nama part atau nama subassembly sesuai part masing-masing dari produk teman-teman. Lalu pada sisi kiri atas itu ada penomoran, ada 1.3.2 itu apa? Jadi, untuk 1 itu merupakan urutan proses. Nah, teman-teman bisa melihat di sisi kiri, urutan proses dari iron set itu adalah urutan proses pertama, yaitu di paling kiri bawah. Lalu, untuk urutan proses kedua adalah pencil hole. Lalu, urutan proses ketiga adalah subassembly, yaitu center body. Gitu teman-teman. Sehingga jadi di sini kita bisa dilihat yaitu 1, 2, 3, lalu kembali ke sini 4, 5, 6, lalu ke main body yaitu proses ke-7, storage proses ke-8 hingga menjadi produk akhir yaitu pencil case yaitu proses ke-9. Lalu teman-teman bisa melihat untuk angka 3 di sini adalah level. Jadi, keterangan level ini disesuaikan dengan urutan levelnya. Apabila iron set, maka level pada iron set ini adalah level 3. Sehingga di sini kita tulis 3. Apabila teman-teman pada part storage, maka storage ini berada pada level 1. Sehingga pada penomoran di tengah, maka storage ini dilambangkan dengan nomor 1 karena
storage berada pada level 1. Seperti itu. Lalu untuk angka 2 ini adalah kode material, di mana kode material dari iron sight adalah 2, yaitu besi. Karena iron sight ini memiliki material yaitu besi. Sehingga teman-teman bisa melihat contoh berikutnya adalah storage, di mana storage ini adalah kode materialnya 1. Kita bisa lihat 1 itu adalah PLA. Jadi, teman-teman bisa menyesuaikan setiap part ini dengan material yang telah teman-teman buat kode materialnya. Seperti itu. Selanjutnya, untuk sisi kanan atas, ini adalah jumlah part. Di mana jumlah part ini kita bisa lihat untuk iron sight adalah memiliki jumlah 2 kuantitinya. Kita bisa lihat untuk contoh yang lain seperti pencil hole. Pencil hole ini memiliki jumlah yaitu 1 part. Lalu untuk MDF itu juga 1, base adalah 1, dan di sini kita bisa lihat storage memiliki jumlah yaitu 2. Gitu teman-teman. Itu dari multi-level build of material. Nah, selanjutnya kita mengenal yaitu assembly chart. Jadi, assembly chart ini adalah gambaran grafis yang menjelaskan mengenai urutan aliran komponen dan subassembly yang akan dirakit menjadi sebuah produk. Assembly chart itu berfungsi untuk menunjukkan komponen penyusun suatu produk dan menjelaskan cara dalam membuat aliran perakitan komponen-komponen tersebut. Jadi, kita bisa lihat contoh di sisi kanan, ini adalah assembly chart dari produk pensil case. Kita bisa lihat pada sisi kiri ini teman-teman bisa membuat lingkaran terlebih dahulu. Lingkaran di sini adalah operasi. Nah, berikutnya penyusunan ini dilakukan dari setiap part terlebih dahulu. Kita bisa melihat untuk pertama ini adalah storage. Nah, kita bisa melihat untuk pembuatan lingkaran ini di dalamnya adalah nomor komponen. Nah, nomor komponen ini teman-teman bisa sesuaikan dengan nomor part yang telah teman-teman buat pada bill of material. Sebenarnya untuk nomor part ini akan diberikan dari seorang engineer. Nah, untuk praktikum ini teman-teman bisa menggunakan nomor part pada bill of material. Lalu setelah kita memberi penomoran pada dalam lingkaran, maka teman-teman bisa memberi penamaan dari komponen, yaitu seperti storage, iron sight, pencil hole, MDF, dan base. Selanjutnya, lingkaran ini, lingkaran untuk pertama, itu berdiameter 6 mm apabila teman-teman membuat secara real life. Nah, selanjutnya, untuk proses selanjutnya, yaitu teman-teman meng-subassembly dari part yang telah dibuat. Sehingga di sini, untuk prosesnya, iron sight di subassembly atau digabungkan dengan pencil hole. Lalu untuk MDF itu di subassembly dengan part base. Sehingga untuk subassembly pertama kita beri kode yaitu SA1 dan subassembly kedua kita beri kode SA2. Selanjutnya untuk subassembly dari subassembly 1 dan subassembly 2 kita gunakan kode yaitu SA3 atau subassembly ketiga. Selanjutnya, ketika kita telah selesai masuk assembly, maka kita assembly dari keseluruhan. Nah, di sini assembly 1 yaitu penggabungan dari SA3 atau subassembly 3 dan part storage, sehingga menjadikan assembly pertama atau assembly 1. Nah, untuk lingkaran pada SA atau pada lingkaran subassembly, apabila teman-teman membuat, itu memiliki diameter 9 mm. Selanjutnya, untuk assembly, untuk lingkaran assembly, ini memiliki diameter 12 mm. Gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya, untuk menjadi produk jadi, pencil case tersebut harus melakukan inspection atau pemeriksaan terlebih dahulu. Setelah itu, baru menjadi produk jadi, yaitu pencil case yang dapat digunakan. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, untuk aspek selanjutnya yaitu Operation Process Chart atau OPC. Jadi, OPC itu apa?
OPC itu merupakan penggambaran suatu diagram yang berisi langkah-langkah proses pengerjaan material, mulai dari bahan baku hingga menjadi komponen atau produk jadi. Nah, berarti di sini untuk OPC kita perlu highlight merupakan langkah-langkah proses pengerjaan material gitu. Jadi, dari material yang telah kita tentukan tadi sebelumnya, kita proses dengan beberapa langkah. Nah, di sini ada lambang pada proses OPC. Nah, di sini kita bisa lihat untuk lambangnya yang akan digunakan pada praktikum ini ada 3, yaitu lingkaran, lalu yang kedua ada segi 4, lalu yang ketiga ada segitiga. Lalu di sini untuk lingkaran yaitu melambangkan proses tersebut adalah operasi, di mana operasi itu merupakan benda kerja yang mengalami perubahan sifat ataupun fisik, dan operasi ini terjadi dengan adanya proses produksi yang biasanya terjadi pada suatu mesin atau workstation. Selanjutnya untuk lambang segi 4 yaitu pemeriksaan atau inspection. Nah, pada pemeriksaan ini, apabila benda kerja mengalami proses pemeriksaan, baik segi kuantitas maupun kualitas. Lalu, pada segitiga ini adalah penyimpanan. Nah, penyimpanan ini terjadi apabila benda kerja disimpan dalam jangka waktu yang lama, sehingga untuk penyimpanan ini dilakukan apabila part yang telah dibuat telah melalui tahapan operasi dan pemeriksaan. Seperti itu teman-teman. Jadi langsung aja kita lihat pada contoh OPC dari pensil case. Nah, kita bisa lihat di sini untuk contohnya yaitu ada nomor komponen atau nomor part pada sisi kiri atas. Lalu sebelahnya ada nama komponen atau nama part. Lalu bawahnya ada nama material. Nah, kita bisa lihat untuk proses pertama yaitu storage dengan nomor part 8.1.1 dan materialnya adalah PLA. Nah, untuk proses pertama kita bisa lihat di sini karena storage ini adalah proses awalnya operasi, maka lambang yang akan kita gunakan lingkaran. Jadi, untuk penjelasannya itu ada di sisi kanan dari lambang tersebut. Nah, di sisi kanan kita bisa lihat untuk keterangannya adalah proses pertama itu di print dengan menggunakan mesin 3D print. Sehingga pada keterangan tersebut kita beri keterangan dan bawahnya adalah mesin pada proses pengeprintan tersebut, mesin yang digunakan dalam proses tersebut. Gitu. Lalu selanjutnya untuk proses selanjutnya adalah inspeksi atau pengecekan. Kita bisa lihat untuk contoh selanjutnya di sini ada iron set dengan nomor part 132 dengan material besi. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ada 4 proses operasi. Sehingga di sini kita bisa memberikan nomor pada dalam lingkaran yaitu 1.2 strip 1 atau proses pertama atau operasi pertama, lalu selanjutnya adalah 132 strip 2 atau operasi kedua hingga seterusnya hingga operasi keempat yaitu 1.2 strip 4. Lalu kita bisa lihat di sini langkah-langkah proses dari iron set dengan material besi, di mana untuk proses pertama yaitu diukur pada pemotongannya menggunakan mistar. Lalu yang kedua adalah dipotong besi silinder menggunakan mesin hacksaw. Lalu yang ketiga adalah dikikis menjadi tumpul pada ujung besi menggunakan kikir. Lalu yang proses keempat adalah pemakanan body iron set menggunakan mesin freeze. Nah, kita bisa melihat di sini untuk sisi kiri dari lambang operasi, kita bisa lihat di sini untuk angka 2 ini merupakan waktu proses dari operasi. Kita bisa lihat untuk pengukuran ini dilakukan selama 2 menit. Lalu untuk persentase ini merupakan toleransi, di mana toleransi dari pengukuran itu adalah 0%. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Hingga proses selanjutnya yaitu penyimpanan pada gudang produk jadi, yaitu dengan lambang adalah segitiga. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya untuk
aspek selanjutnya yang akan kita pelajari adalah ukuran dan toleransi. Nah, toleransi adalah suatu penyimpangan yang diperbolehkan atau diizinkan, karena dengan adanya penyimpangan, sebuah benda kerja dibuat dan diproses menggunakan toleransi, sehingga benda kerja tersebut dapat dipasang dan diassembly. Nah, di sini ada beberapa toleransi, tetapi pada praktikum proses manufaktur kali ini akan menggunakan toleransi umum. Nah, toleransi umum itu adalah ukuran yang diberikan untuk sebuah proses yang tidak memerlukan ketelitian atau bukan bagian dari benda yang berpasangan. Nilai toleransi umum selalu memiliki batas penyimpangan atas dan batas penyimpangan bawah yang sama. Dan berikut merupakan contoh dari ukuran dan toleransi pada produk pensil case. Bisa dilihat pada sisi kiri, berikut merupakan keterangan dari toleransi umum. Nah, pada bagian sisi kiri adalah penyimpangan yang diizinkan. Ada 3 parameter, yaitu ada teliti, sedang, dan kasar. Nah, pada bagian atas, ini merupakan ukuran nominal dengan satuannya adalah milimeter. Nah, untuk ukuran nominal ini disesuaikan lagi dengan ukuran. Dan berikut merupakan contoh dari ukuran dan toleransi pada produk pensil case. Nah, pada sisi kiri ini merupakan keterangan dari toleransi umum. Nah, di sini pertama ada ukuran nominal dengan satuan milimeter, di mana untuk ukuran nominal ini disesuaikan dengan ukuran part pada produk pensil case. Nah, selanjutnya di sini adalah penyimpangan yang diizinkan. Dari penyimpangan yang diizinkan ada 3 parameter. Yang pertama adalah penyimpangan teliti, sedang, dan kasar. Nah, untuk teliti yaitu memiliki ketepatan ukuran dari kedua part saat diassembly. Sedangkan untuk penyimpangan sedang adalah memiliki kurang ketepatan ukuran dari kedua part saat diassembly. Lalu untuk yang kasar adalah tidak memiliki ketepatan ukuran dari kedua part saat diassembly. Sehingga dapat dilihat contohnya pada sisi kanan, pada storage memiliki toleransi dengan 0,1 cm, di mana sebelumnya untuk ukuran akhir dari storage adalah 7 cm. Dengan adanya toleransi, maka ukuran akhir pada part storage adalah 7,1 cm. Lalu untuk sisi ukuran lebar, pada storage memiliki toleransi sebesar 0,1 cm. Dengan ukuran sebelumnya adalah 5 cm, lalu untuk ukuran akhir dengan penambahan toleransi menjadi 5,1 cm. Begitu juga dengan tinggi storage, di mana dengan tinggi ini memiliki toleransi 0,1 cm, di mana untuk ukuran sebelumnya adalah 3 cm, ditambah dengan toleransi maka menjadi 3,1 cm. Seperti itu. Lalu selanjutnya aspek terakhir dari desain proses adalah lembar rencana proses. Nah, lembar rencana proses atau LPR ini merupakan representasi dalam sebuah bentuk tabular yang menyatakan runtutan atau urutan operasi beserta parameternya dalam pembuatan part dari suatu produk. Beberapa poin yang harus diperhatikan dalam mengisi tabel lembar rencana proses adalah nomor proses, lalu urutan operasi, setelah itu stasiun kerja, nomor setup, alat bantu setup, tools, waktu setup, waktu operasi, dan yang terakhir adalah waktu total. Nah, selanjutnya kita dapat melihat contoh dari lembar rencana proses pada produk pensil case. Nah, dapat dilihat pada bagian atas dari lembar rencana proses terdapat nomor atau nomor part. Nah, untuk nomor di sini sebenarnya diberikan oleh engineer. Tetapi untuk praktikum ini kita mengambil acuan dari bill of material. Sehingga untuk penomoran pertama pada part storage adalah 1. Lalu di sini adalah nomor part sesuai dengan bill of material pada part storage yaitu 811. Selanjutnya untuk keterangan dibuat oleh ini
merupakan nama perusahaan yang membuat part tersebut. Nah, di sini sebagai contoh adalah PT Siman. Lalu untuk tanggal ini adalah keterangan kapan part tersebut dibuat. Sehingga di sini sebagai contoh adalah 9 Maret 2024. Lalu untuk halaman ke ini dapat dikosongkan karena disesuaikan dengan lembar kerja dari pembuatan LPR. Lalu untuk file gambar, ini adalah letak desain part atau gambar pada device, pada penyimpanan dalam device. Lalu untuk material ini adalah bahan dari part tersebut. Dari part storage ini adalah materialnya berupa PLA. Lalu untuk ukuran ini menyesuaikan part yang dibuat. Nah, di sini sebagai contoh adalah storage, maka untuk ukuran yang digunakan adalah panjang, diameter, dan tinggi. Lalu untuk bagian bawah dari lembar rencana proses itu ada nomor proses, uraian operasi, stasiun kerja, setup, tools, waktu setup, waktu proses, dan waktu total. Nah, di sini untuk parameter waktunya memiliki satuan yaitu second atau detik. Lalu, yang pertama yaitu nomor proses merupakan urutan proses dalam membuat suatu produk. Seperti yang dicontoh, untuk nomor proses pertama yaitu di print, dan untuk nomor proses kedua adalah pemeriksaan. Selanjutnya, untuk uraian proses berisi dari proses dalam pengoperasian sebuah produk dari bahan baku menjadi produk jadi. Selanjutnya, untuk stasiun kerja ini adalah area atau tempat dalam melakukan aktivitas produksi dalam mengubah bahan baku menjadi produk jadi yang memiliki nilai tambah. Sehingga di sini kita bisa lihat pada stasiun kerja di nomor proses pertama, yaitu untuk operasi pengeprintan itu berada pada mesin 3D print. Seperti itu. Lalu untuk nomor setup adalah penomoran dari setup setiap proses. Lalu untuk alat bantu adalah alat yang digunakan dalam proses setup untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi operator. Nah, untuk untuk operasi 3D print, di sini tidak ada alat bantu yang digunakan. Lalu, di sini adalah tools. Tools merupakan suatu alat bantu atau komponen baik berupa mata pahat ataupun alat lain yang digunakan pada proses pembuatan part. Nah, sebagai contoh di sini untuk pengeprintan atau proses operasi di print ini memiliki tools atau alat bantu yaitu backscope. Lalu untuk waktu setup di sini adalah waktu yang dibutuhkan pada sebuah mesin ataupun stasiun kerja saat mesin dimatikan untuk mengakhiri proses produksi sampai mesin dihidupkan kembali dan siap untuk produksi selanjutnya. Ini untuk waktu setup. Selanjutnya untuk waktu proses adalah waktu yang dibutuhkan dalam memproses dari suatu mesin dalam membuat suatu produk. Nah, di sini untuk waktu proses dari pengeprintan adalah 300 detik. Lalu untuk waktu total sendiri adalah waktu dari keseluruhan waktu setup dan proses pembuatan hingga menjadi produk jadi. Sehingga di sini kita bisa lihat total waktu dari penambahan waktu setup dan waktu proses itu 300 detik. Seperti itu. Nah, untuk pertemuan kedua ini telah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan pada pertemuan kedua ini. Okay, for the second meeting, we will discuss the design process. For the outline itself, the first is design process, second, bill of material, third, assembly chart, fourth, operation process chart, fifth, production flow, sixth, size and tolerance, and the last, process control plan. For the first process, namely the design process, where for example the product is pencil case, and it can be seen that the product is designed by engineers after it is processed into the manufacturing process. In the design of the manufacturing process, there are several things that need to be considered, namely the product material, the machine used, the bill of material or BOM, assembly chart, product size and tolerance, operation process chart or OPC, and production flow.
Okay, then the first aspect that will be discussed is the bill of material, where the bill of material is a structural description of all material, parts, sub-assemblies, and quantities used or required to assemblies combine and produce the final product or parent assembly. The format used is BOM with a table whose column contains information that includes level, part number, part name, quantity for each assembly, decision, the decision to buy or produce the part. Okay, then the image on the right is an example of a bill of material from a pencil case product. On the bill of material, there are parameters what has been mentioned for the part name. Here is the iron sight, pencil hole, MDF, base, and storage, while the subassembly of the part is the sensor body, body base, main body, and the finished product is the pencil case. Then each part has different materials. For the example is iron and iron sight, pencil hole, and sensor body. And then for the MDF is MDF wood. And storage is PLA. Then the next variable is quantity. The manufacturer of pencil hole have different quantity. For example, an iron set with a quantity of 2. Then for other parts, it has number of part 1. After that, the bill of material also pay attention to whether the part is made of purchase. Like this pencil case example that all part are made not purchased. If the part is purchased, the buy statement can be written in the column. Okay, after the explanation regarding the bill of material, BOM is dividing into two types, namely a single-level bill and multi-level bill of materials. In this practicum using the multi-level bill of material. A multi-level tree or product structure tree is defined as an information chart about the relationship between the final product and the component that make up the final product. Product structure is information about the relationship between component in an assembly. Okay, then an example of multi-level bill of material can be seen, namely a pencil case product. On the iron base, which is on the right and bottom left, it is the first order or manufacture process, and then subassembly with pencil hole part. Liquids with our next process, then below it there is a material code. 1 is PLA, 2 are iron, 3 is MDF wood, 4 are MDF wood and PLA, then on 5 are PLA, iron and MDF wood. Then on the right side, there is a description of the multi-level tree pencil case, namely part iron base. It can be seen on the iron set that there is number 1.3.2. For 1 is the sequence of process where the iron base fulfills the order of the first process in the manufacturing process. Then for number 3 is the level, where the iron set is at level 3. After that, number 2 is the material code, where the iron set material is iron, and iron has a material code, namely 2. After that, the number on the right side, which is 2, in the sum of the one side, which is 2. Then, what is the column is the name of part itself. And the second aspect is the assembly chart. Assembly chart is a graphic depiction that describes the flow sequence of components and sub-assemblies that will be assembled into a product. Assembly chart serves to show the components that make up a product and explain how to make the assembly flow of this component. Seen on the right is an example of an assembly chart of a pencil case. Making the first circle is to define the part where the circle is 6 mm in size, and the circle the part number is placed.
Next to the site number is the part name. For example, storage with number 8.1.1. Then the next process is to be combined the first with code SI1 and until it's completely assembly with code A or assembly. After that, inspection is carried out until it becomes a finished product, namely a pencil case. And the next aspect is the operation process chart. The operation process chart is a depiction of a diagram containing the steps of the material processing process, from raw materials to component or finished product. In its use is OPC, only 3 symbols are used. Then you can see the OPC description in the picture on the right. There is a symbol name, and description. For the circle is an operation, whereas the operational is activities occur when the workpiece change properties, occurs in a production process which usually occurs on a machine or a workstation. The quadrilateral is an inspection, where the inspection is occur when the workpiece undergoes an inspection process, by this term of quantity and quality. Then for a triangle is storage, where the storage is occur when the workpiece is stored for a long period. And here is an example of OPC. It can be seen that the top is the part number, then the name of the part, and at the bottom there is a type of material. After that, for the first process is storage, where the first operation is printing using a 3D print machine. Then on the side of the operation, here is a description of the time and tolerance, where an example of processing takes 15 minutes with a tolerance of 0%. Okay, for the next aspect is size and tolerance. Tolerance is a definition that is allowed or permitted. Each basic measure is given to allowable deviations, namely the upper deviation and the lower deviation. Due to the presence of deviation, a workpiece is fabricated and processed using tolerance, so that the workpiece can be mounted and assembled. General tolerance. The general tolerance is a measure given to a process that does not require precision or is not part of a paired object. The general tolerance value always has the same upper and lower deviation limit. Okay, in general tolerance there are 3 types of deviation, namely accurate, medium, and rough. The following is an explanation of the accurate deviation, which is having the correct size of the two parts when assembled. Next, the medium deviation is the lack of accuracy in the size of the two parts when assembled. And the rough deviation is not having the correct size of the two parts when assembled. Here is an example of a pencil case product. In a pencil case, it can be seen that there are 5 parts, in which of the 5 parts have different size and tolerance. Okay, the last aspect of the design process is the process control plane. Process control plane is a representation in tabular form that states the sequence of operation along with their parameters in the manufacture of parts of a product. Some points that must be considered is filling out the process plan sheet table are process number, operation description, workstation, setup number, setup tools, setup time, processing time, and total time. Furthermore, it can be seen that the following is an example of a process control plane from a pencil case product. Information on the process control plane is that the number is the part process sequence. The part number are made by engineer, so for this practicum here you can see the reference from the OPC process number. And the part name is adjusted from the process.
made by the name of the company that made the part. And the date is a description of when the part was made. Dispatch. Okay, dispatch here is left blank because it is adjusted to the worksheet from making process control plan. Image file is the location of the design part or image on the device. And material is the material of the part. Access made to adjust the part for storage, their length, diameter, and tall. Okay, next below are some variables that need to be filled in. Okay, the first is process number. Process number is the sequence number of the process is making a product from the beginning, such as measurement, to completion, such as placing goods in a warehouse. And process description. Process description is operation description contains the process in the operation of a product from raw materials to finished product. And workstation. Workstation is an area or place in carrying out production activities in converting raw materials into finished product that have added value. Setup number. The setup number is the number of the setup of each process. And setup tool. Setup tools are tools used in the setup process to provide convenience, comfort, and safety for operators. And tools. Tools are tools or components in the form of chisel or other tools used in the part-making process. Setup time. Setup time is the time required on a machine or workstation when the machine is turned off and the production process until the machine is turned on again and ready for the next production. Processing time or process time is the time required to process from a machine to make a product. And the last is total time. Total time is the total time from setup manufacturing process to finished product. And for the second meeting has been complete.